Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, orang tua saya yang dimuliakan Allah, para ustaz, anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah tanpa terasa kita sudah masuk malam yang ke-7 Pak ya? ke-7 Ramadan. Dan alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah, ternyata doa yang kita sampaikan kepada Allah pada akhir Ramadan tahun yang lalu diperkenankan Allah. Di antara doa kita pada akhir Ramadan tahun 2025 yang lalu adalah, ya Allah, terimalah ibadah puasaku tahun ini. Jadikanlah puasaku tahun ini ibadah puasa Ramadan yang terbaik. Dan pertemukan aku ya Allah dengan Ramadan tahun depan. Maksud tahun ini Pak. Dan ternyata diijabah oleh Allah. Makanya Bapak Ibu dan kita semuanya bersyukur kepada Allah, karena kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah 2025 lalu untuk menikmati Ramadan tahun 2026 ini. Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat di sekitar kita yang tahun lalu bisa berRamadan, bisa bertarawih, dan bisa melaksanakan aktivitas Ramadan, namun tahun ini tidak bisa. Mungkin karena sakit, atau mungkin karena sudah dipanggil Allah. Karena kan namanya kematian ini kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, kalau masanya sudah datang, maka tak bisa dipercepat, tak bisa diperlambat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya kematian itu nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat, nggak bisa diminta. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bunuh diri, itu orang kurang kerjaan itu Pak. Ya Ustaz ya. Kalau ada orang yang bunuh diri Pak, itu orang kurang kerjaan. Kalau nggak mati ya nggak juga. Kalau yang belum ajal ya nggak bisa juga. Beberapa bulan lalu kami ke rumah sakit Pak. Ada seorang ibu bunuh diri karena berumah tangga. Dikasih dokter susu segala macam dimuntahkan, udah hidup lagi. Makanya Pak, orang yang bunuh diri itu orang yang kurang kerjaan. Nabi kan sudah ingatkan, i'malu ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku ini antara 60 70. Yang lebih dari itu cuma sedikit. Jadi artinya apa? Nabi mengatakan umur umatku ini enggak jauh dari umurku. Waktu Nabi Muhammad meninggal berapa usianya? 63. Kata Nabi, umur umatku dengan aku nggak jauh. Nabi Muhammad waktu meninggal di usia 63 tahun. Makanya maaf Bapak Ibu, ini segera mengingatkan saja, jangan marah. Kalau ada di antara Bapak Ibu di sini sudah berusia 62 tahun 11 bulan, siap-siap Pak. Berapa? Usia berapa Pak? 71, Masya Allah Pak, dapat bonus. Takut ada diskon. Kan gitu. Jadi waktu sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Ternyata kita dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati Ramadan tahun ini. Maka oleh sebab itu manfaatkan, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Rasanya baru semalam kita masuk Ramadan, ini sudah masuk hari ke-7. Itu sebabnya bagus sekali, manfaatkan dengan baik. Dan orang yang melaksanakan puasa Ramadan dipilih Allah, harus orang beriman. Kalau nggak dengan dasar iman,
berat puasa Bu. Bayangkan Pak, jam 3 malam kita sudah bangun. Ya kan Bu? Iya kan Bu? Jam 3 malam sudah bangun. Jam 4 makan sahur. Bersiap-siap untuk ke masjid sholat subuh. Sekarang sholat subuh hampir jam 6 Pak. Habis itu siap-siap beraktivitas, bekerja, berusaha dan segala macamnya. Nanti jam 4 sore menjelang asar pulang ke rumah, bersiap-siap cari bukaan. Habis bukaan sholat maghrib. Habis maghrib bersiap untuk sholat tarawih, salat tarawih. Ada yang 23, ada yang 11. Kan gitu. Karena biasanya kalau orang sholat tarawih itu Pak, kalau orang sholat tarawih itu biasanya yang dilihat siapa Pak? Ya Bu? Biasanya kalau orang mau pergi sholat tarawih ke masjid itu biasa dia jadwal dulu siapa ustadznya malam ini. Kalau ustadznya bangsa lambat bawaannya, nah itu bangsa. Jadi kalau nggak dengan dasar iman berat. Makanya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kalian merasa beriman kepadaku, kalau kalian yakin aku ada, kata Allah, puasa kalian. Tapi kalau kalian yakin aku tak ada, tak usah kalian puasa. Makanya di hari ke-7 nih Pak, kalau kita jalan-jalan di sekitar Setiabudi nih Pak, itu sudah banyak hantu Pak. Banyak hantu. Kakinya nampak, kepalanya, badannya nggak nampak Pak. Rumah makan sopan semua Pak, ditutup semuanya. Ya, lebih malu dia kepada manusia ketimbang kepada Allah. Makanya kalau nggak dengan dasar iman berat. Sama dengan kita ke masjid Bapak Ibu. Ini ke masjid ini kalau nggak dengan dasar iman berat. Dulu ditanya orang, kenapa Bapak nggak ke masjid Pak? Panas sekali masjidnya, gerah badanku. Didengar najir masjid, dibeli kipas angin Pak. Besok tak juga mau ke masjid. Ditanya lagi, Pak, tengok udah ada kipas angin di masjid itu Pak. Kecil kali kipasnya, nggak terasa, mesti gerah badan pinya. Didengar Pak najir Pak, dibeli lebih besar lagi, barang sampai 10. Tak juga ke masjid, tanya lagi Pak, udah ada kipas anginnya Pak, besar-besar ada 10. Kenapa nggak ke masjid Pak? Alah, doa basah nih Pak, apa baju itu. Didengar Bapak najir Pak, dibeli AC. Apa dia alasan Pak? AC 1, 2, mobil besar lagi 2 Pak. Kadang-kadang pun gara-gara AC di musola kami sana berantem. Yang satu minta dikencangkan, tapi minta dikecilkan. Makanya kalau nggak dengan dasar iman berat. Makanya kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mau mengamalkan masjid. Makanya Bapak sekaliannya, marilah kita manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Supaya nanti pada akhirnya kita la'allakum tattaqun. Ini ibarat HP atau ibarat komputer laptop. Ini kita sedang direstart nih Pak. Direstart sama Allah, dibersihkan. Kenapa? Karena 11 bulan yang lalu banyak kotoran di diri kita, maka dibersihkan sekarang ini di Ramadan ini selama 10 bulan penuh. Ya, selama 10 bulan penuh. Maka mari kita tingkatkan ibadah kita. Dan dalam melaksanakan ibadah, janganlah melihat ini wajib, ini sunnah. Jangan Pak. Sebagai hamba Allah yang beriman, ketika melaksanakan ibadah apapun, tidak melihat apakah ini wajib atau sunnah. Kalau itu perintah Allah, kerjakan. Kalau itu larangan Allah, tinggalkan. Kalau itu perintah Rasul, kerjakan. Kalau itu larangan Rasul, tinggalkan. Bapak Ibu, kita kan pernah nyuruh anak, Pak ya, nah tolong belikan Bapak paket ya. Iya. Ketika Bapak nyuruh anak beli paket, misalnya, anak kan nggak pernah bertanya Pak,
Pak, Bapak nyuruh saya beli paket ya? Iya. Ini beli paket ini hukumnya wajib, sunnah, atau haram enggak kan Bu? Yang dia tahu itu perintah Allah, perintah ibu, perintah bapak, dia beli. Kita pun sama Allah pun demikian. Kenapa nggak tahajud? Itu kan sunnah. Kenapa nggak duha? Itu kan sunnah. Kenapa nggak baca Quran? Itu kan sunnah. Jangan, kerjakan saja. Apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu sekalian ya, banyak keberkahan, banyak kebaikan yang kita peroleh. Ya, maka banyaklah membaca Quran. Maka kata Rasul, Iqra Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'al ashabi. Baca kamulah Quran, karena Quran itu bisa menolongmu nanti ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca Quran. Mulai hari Bapak Ibu sekaliannya, bacalah Quran setiap hari 1 juz. Kalau Bapak Ibu belum punya waktu baca Quran 1 hari 1 juz, bacalah Quran setiap hari setengah juz. Kalaupun Bapak Ibu setengah juz baca Quran setiap hari nggak ada waktu, nggak sempat, bacalah Quran itu setiap hari 1 lembar. Hari ini halaman 1, 2, besok 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalaupun Bapak Ibu misalnya 1 hari setiap hari nggak punya waktu baca Quran 1 hari 1 lembar, bacalah Quran itu setiap hari 1 halaman. Hari ini halaman 1, besok halaman 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalaupun Bapak Ibu misalnya setiap hari belum juga punya waktu, sibuk, nggak bisa baca Quran 1 halaman, bacalah Quran setiap hari setengah halaman. Kalaupun Bapak Ibu misalnya membaca setengah halaman juga nggak sempat, nggak punya waktu, bacalah Quran itu setiap hari 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Surahul Hadid. Besok dalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Surahul Hadid. Dan setiap hari. Kalaupun setiap hari Bapak Ibu misalnya belum juga sempat, belum punya waktu baca Quran 1 hari 1 ayat, setidak-tidaknya Bapak Ibu setiap hari pegang Quran, tengok. Udah letakkan lagi. Besok pegang, tengok. Udah letakkan lagi. Pegang, tengok, pegang, tengok, pegang, tengok. Tiap hari. Kalaupun misalnya setiap hari Bapak Ibu belum punya waktu juga baca, nengok dan lihat Quran, bilang sama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Kenapalah untuk nengok aja Ahmad dan menyentuh Quran gak sempat ya Allah. Sementara baca WA setiap hari khatam. Berapa hari khatam baca Quran? Baca WA aku satu hari. Ada yang udah khatam Pak Quran. Nah, itu kan. Jadi harus baca Quran. Ya. Baca Quran. Kenapa? Karena di antara syahrul Ramadan adalah namanya syahrul Quran, bulan turunnya Quran. Agar apa? Agar nanti kita diberikan Allah syafaat oleh Quran dan pada akhirnya dia akan dimasukkan Allah pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan masuk surga itu kan enggak banyak-banyak Pak ya. Kami sudah pernah sampaikan kepada Bapak Ibu sekaliannya bahwasanya syarat masuk surga itu cuma 3 aja. Syarat masuk surga cuma 3 aja. 1, tidak punya dosa. Bisa Bu, 1 hari nggak berdosa, 1 hari nggak gosip, enak rasanya Pak. Kadang-kadang gosip itu bagus pula bahasanya. Bu, aku nggak nyeritain siapa-siapa, betul, sumpah. Tapi teringatnya kok Bapak itu kok gitu Pak. Aku nggak ceritain, betul, sumpah lagi Bu. Apa nama manusia tak berdosa? Ada anak-anak kita di Bapak Ibu sekalian, karena Allah mengatakan siapa yang berpuasa dengan iman dan takwa selepas Ramadan dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi pertama tidak punya dosa. Yang kedua, untuk masuk surga harus rajin ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Pak Ustadz, rasa-rasanya aku gak punya dosa, bagus. Dan aku banyak ibadahku, bagus. Apakah aku masuk surga? Belum.
Karena masuk surga yang ketiga belum ibu penuhi. Apa itu? Kalau ibu kepingin masuk surga harus meninggal dulu. Siap? Siap Bu? Kalau saya biasa telepon ini, ada HP-nya kok. Ya. Yang jelasnya itulah amal-amal ibadah kita. Jadi Bapak sekaliannya, mana kita pergunakan, kita manfaatkan Ramadan tahun ini, tanamkan dalam hati kita, mungkin ini Ramadan yang terakhir. Tak ada jaminan tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Kawan saya juga Ustaz, udah ada berapa yang dipanggil Allah, tetangga juga demikian, keluarga juga demikian, ada dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekaliannya, inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah walaupun terasikan ada hikmahnya bagi saya kita semuanya. Jika benar ini hidayah Allah, mari kita amalkan. Jika tersilap, mohon maaf, mari kita perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.